warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul aliyyul azim وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat wal afiah, diiringi taufik dan hidayah, kudrah dan iradah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju panggilan Allah, salat Jumat berjamaah, dengan niat dan harapan mudah-mudahan langkah kita, niat kita serta rangkaian ibadah-ibadah kita pada hari yang penuh keberkahan ini diterima oleh Allah sebagai amal-amal soleh kita dan mendapatkan limpahan rahmah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang terus istiqamah memperjuangkan syariat agama-agamanya. Insyaallah kelak kita semuanya mendapatkan syafaatul utmahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa di waktu yang singkat dan mulia ini, Al-Khatib ingin menyampaikan wasiat teruntuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk hadirin yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sekuat tenaga menggunakan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan niat dan berharap mudah-mudahan dengan iman dan takwa ini kita diwafatkan di dunia dalam husnul khatimah dan kelak kita dimasukkan dalam surganya Allah pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seluruh umat muslim di negara Republik Indonesia, khususnya mayoritas, telah merayakan yang satu momentum agung, yakni Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengagungkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, mengagungkan dengan kalimat-kalimat salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta dan kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hakikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kita, melihat kita dan gerakan usaha kita. Apakah sekedar kita memuji? Apakah cinta kita hanya sebatas memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Melainkan kita bertindak seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai.
Karena tidaklah seseorang itu mencintai seseorang orang lain kecuali dia akan menuruti apa yang dikehendakinya, orang yang dicintainya itu. Maka pada kesempatan yang singkat ini, Al-Khatib ingin menyampaikan ada 3 karakteristik tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tauladani, yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Ya Muhammad, jadilah engkau pemaaf. Ya Muhammad, suruhlah orang lain untuk berbuat kebaikan yang ma'ruf. Ya Muhammad, berpalinglah engkau daripada orang-orang yang jahil. Ketiga karakter ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, agar dapat memberikan rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta, dan khususnya umatnya diminta untuk menjadi seorang yang pemaaf. Karena memaafkan itu adalah akhlak yang paling mulia. Memaafkan itu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan itu adalah menerima segala nikmat, baik yang baik ataupun yang buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Anas bin Malik pernah berkhodam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, beliau pernah bercerita, tidaklah aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama aku berkhodam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 tahun, Nabi berkata dengan perkataan kekecewaan seperti contoh, uffin, duh, kalau seandainya aku tidak mengerjakan ini, mungkin aku tidak begini. Aduh, kalau seandainya aku berbuat itu, mungkin aku tidak seperti ini. Itu adalah salah satu contoh kalimat aduh, merupakan kalimat keluhan yang ketika kita tidak menerima dan memaafkan keadaan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidaklah sesuatu musibah, tidaklah suatu perkara, tidaklah suatu perbuatan yang dibuat oleh orang lain atau yang ditimpahkan kepada diri kita sendiri adalah kecuali yang telah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian kita. Apakah kita benar-benar cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita benar-benar mentauladani sifat agungnya, budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Andaikan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemaaf, menerima segala apa yang telah Allah takdirkan kepada dirinya masing-masing, insyaallah negeri kita, bahkan seluruh dunia ini dan alam semesta menjadi rahmat lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wahai Muhammad, suruhlah orang-orang itu berbuat kebaikan. Suruhlah orang-orang itu, umatmu, berbuat kebajikan. Di antara salah satu kebajikan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang fakir, sangat mencintai orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, beliau selalu duduk bersama-sama mereka. Beliau tidak pernah duduk kepada orang-orang yang tinggi jabatannya. Beliau tidak pernah duduk lama kepada orang-orang kaya, melainkan beliau selalu dekat dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Beliau tidak pernah mencaci orang fakir. Beliau tidak pernah menghardik orang-orang miskin karena kebodohannya mungkin, atau karena ketidakpunyaannya mungkin. Karena beliau tahu bahwa orang-orang yang miskin itu akan lebih cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, akan lebih cepat dihisapnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menggambarkan akhlak dan budi pekertinya dengan cara berduduk dengan fakir dan miskin. Kemudian salah satu juga akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'udu mardahum wa yashfa'u jinazahum wa la yahtakiru fakiran. Beliau orang-orang fakir, orang-orang miskin, tidak hanya beliau duduk pada mereka, namun beliau juga mengurusi jenazahnya. Beliau juga memberikan perkataan-perkataan yang mulia sehingga kefakirannya itu tidak membuat mereka itu mengadu kekecewaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu sifat
budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyuruh kita untuk berbagi kepada fakir dan miskin, untuk menyayangi kepada anak-anak yatim, untuk duduk bersama mereka, tidak lebih banyak duduk kita bersama orang-orang kaya. Sadari atau tidak, tanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa banyak kita habiskan waktu kita duduk bersama orang-orang yang berduit, bersama orang-orang kaya, sedangkan kita jarang duduk, jarang menengok, bahkan kita tidak mau menengokin orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Ini adalah satu ungkapan yang sangat menyedihkan, karena jauh daripada perkataan yang kita ucapkan dengan kata-kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, namun perkataan itu tidak masuk ke dalam hati kita, karena hati itu akan menggerakkan tindakan kita sebagaimana contoh yang telah dicontohkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa'arid anil jahilin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk berpaling kepada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh bukan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang bodoh bisa jadi orang-orang yang berilmu, namun dengan keilmuannya mereka jadi sombong. Namun dengan keilmuannya mereka jadi angkuh, tidak mau mendengarkan nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwa keilmuannya itu adalah lebih baik daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwa pemikirannya lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan siapapun kita disuruh untuk menyuruh kebaikan. Kita suruh keluarga kita untuk salat, kita suruh keluarga kita untuk bersyukur, kita suruh keluarga kita untuk menunaikan zakat, kita suruh keluarga kita untuk melaksanakan puasa dan haji dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang baik. Namun tatkala seruan kita ditolak, tatkala seruan kita itu enggan dilaksanakan oleh mereka, jangan marah, jangan benci, jangan kita masuk ke dalam hati. Karena kesifat tiga ini merupakan satu komponen yang satu. Ketika tiga-tiganya itu hilang salah satunya, maka terlepaslah kita dari budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita, seberapa jauh, seberapa dalam cinta dan kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulud ini adalah kesempatan kita untuk tafakur, adalah kesempatan kita untuk tazakkur, adalah kesempatan kita untuk mengingat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau kuat bukan dengan kemarahan, bagaimana beliau hebat bukan dengan harta kekayaan, bagaimana beliau adalah santun bukan dengan omongan, namun dengan perbuatannya. Seorang kafir Quraisy, bahkan seorang Yahudi, dengan kelembutannya beliau menjadikannya menjadi muslim yang sejati. Dengan kelembutannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang tadinya orangnya pemarah, yang tadinya orangnya beringas, berubah menjadi lembut dan masuk ke dalam Islam dengan secara kafah, bukan dengan kemarahan tapi dengan kelembutan, bukan dengan iming-iming pahala tapi dengan perbuatan, yang mana perbuatan itu selalu Nabi kita Muhammad SAW lakukan dan contohkan agar kita mentauladani, agar kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga komponen ini mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah, Allah kasih kita qudrah, Allah kasih kita iradah, agar kita dapat mencontoh sifat yang tiga di dalam surah Al-A'raf ayat 199. Jadilah kita pemaaf, jangan menjadi seseorang yang mengeluh. Jadilah kita orang yang selalu mengajak kebaikan walaupun ajakan kita tak mau didengar. Maafkanlah, dan jadilah kita orang-orang yang berpaling daripada orang-orang yang jahil. Jangan engkau terus-teruskan mendakwah orang-orang yang tak mau mendengarkanmu. Masih banyak manusia ciptaan Allah yang akan tumbuh, yang akan menjadi pengganti mereka yang tak mau mendengarkan nasihat-nasihat baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah dengan sebaik-baiknya cinta.
إن أحسن الكلام وأبلغ النظام وبقوله اهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر بيومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات استجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.